Dewa laut tampaknya menjadi salah satu dewa Mycenae yang paling penting. Poseidon dianggap sebagai penyebab gempa bumi sekaligus sebagai pelindung selama gempa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Soberia. Oke guys, masih tetap di mitologi Yunani ya. Dan kali ini aku bakal bahas tentang Poseidon. Kultus pada Poseidon berasal dari zaman perunggu akhir dan peradaban Mycenae. Puncaknya dari abad ke-15 sampai ke abad 12 sebelum Masehi. Sebagaimana dibuktikan oleh prasasti yang ditemukan di Pylos di Peloponnes dan Knossos di Kreta. Terus nih, cerita paling awal yang aku temuin tentang Poseidon itu cerita ketika dia berubah menjadi kuda. Dewa laut tampaknya menjadi salah satu dewa Mycenae yang paling penting. Mengingat tradisi pelayaran kuat yang mereka miliki, Poseidon mungkin adalah campuran dari dewa asli Mycenae pra-Yunani dengan Potis. Pylos diketahui mengakui Poseidon sebagai dewa utamanya dengan seorang pendeta sebagai kepala sektenya. Dalam peradaban Mycenae, Poseidon itu sebenarnya istrinya Demeter dan memiliki anak yang bernama Persephone. Nah, oke guys, dalam mitologi Yunani sebenarnya mereka adalah anak dan istri Zeus. Menarik kan? Salah satu julukan Poseidon adalah Earthshaker. Saat Poseidon marah, dia akan menyerang tanah dengan trisulanya sehingga memicu gempa. Nah, dari sinilah masyarakat Mycenae itu percaya kalau gempa bumi berasal dari Poseidon yang marah. Ilmu pengetahuan berkembang, masyarakatnya pun begitu. Akhirnya Poseidon kembali diceritakan pada mitologi Yunani. Nah, dari peradaban Mycenae ini, Poseidon kemudian menjadi salah satu anak Kronos yang ditelan hidup-hidup oleh, ya kalian tahu lah ya. Belum tahu? Kalau belum tahu, teman-teman bisa nonton deh videonya di sini ya, tentang Zeus. Di situ aku udah jelasin semua kenapa sampai ayahnya tega menelan anaknya hidup-hidup. Poseidon adalah tokoh kunci dalam peperangan Titanomakhia untuk menguasai alam semesta antara Titan, Giant, dan Olympian. Oh ya guys, Poseidon itu paling sering digambarkan dengan senjata Trisula di tangannya. Kalian kalau nyari foto Poseidon nih, pasti yang keluar si dewa sedang memegang senjatanya. Nah, setelah perang Titanomakhia selesai nih, dia berhasil dimenangkan oleh mereka. Ketiga bersaudara Zeus, Poseidon, dan Hades melakukan undian untuk memutuskan wilayah mana yang akan mereka kuasai. Nah, undian pun mulai dibagi nih. Poseidon mendapatkan lautan sebagai daerah kekuasaannya, sementara Zeus mendapatkan langit dan Hades mendapatkan underworld. Dari beberapa versi cerita, dikatakan kalau Zeus itu sedikit licik guys, sehingga dia berhasil menjadi penguasa alam semesta. Sang dewa Poseidon kemudian berdiam di rumah-rumah emas yang megah di bawah laut, dihiasi indah dengan karang dan bunga laut. Oke, jadi istana tradisional nih guys, istana bawah laut ini yang termasuk kandang kuda putih, dianggap terletak di dekat Aigae di Euboea. Nah, sebenarnya Poseidon itu bukan satu-satunya dewa yang mengarungi lautan. Nah, ada nih beberapa dewa yang menjadi penguasa laut sebelum Poseidon. Dari Pontus, Thalassa, Nereus, Oceanus, dan dewa lainnya. Nah, dia juga memiliki kekuatan yang sangat besar dibanding dengan daerah kekuasaannya. Kepercayaan masyarakat Mycenae tentang Poseidon yang menjadi awal gempa bumi pun terbukti. Dengan kekuatan dan senjata trisulanya nih guys, dia mampu menggetarkan seisi bumi, bahkan kota-kota yang jauh dari lautan. Nah, salah satu kepercayaan masyarakat Yunani tentang Poseidon adalah ketika sumber mata air tidak lagi mengeluarkan air. Jadi, masyarakat Yunani percaya kalau mereka sedang dilanda kekeringan. Ya pasti Poseidon sedang marah atau murka lah ya. Poseidon yang gagal merajut asmara dengan Medusa selalu kumat tantrumnya nih. Cintanya yang menggelora bagai lautan tidak menemukan landasan. Anjay. Alhasil sang raja lautan ini terus-terusan ngamuk. Kapal pencuri ikan ditenggelamkan. Kapal Titanic yang lewat dihajar dengan bongkahan es. Dan konon ledakan gunung berapi di Santorini pun akibat ulah Poseidon yang galau akibat jomblo nih. Begitu ganas amarah sang dewa laut. Hingga Zeus pun prihatin dengan kondisi si kakak. Ini bocah kenapa ya, pikir si Zeus, yang melihat di atas langit sambil lempar-lempar promo geledek.
Zeus yang prihatin melihat si kakak yang terus berulah kemudian meminta Nereus, penguasa laut terdahulu, untuk mengawinkan salah satu anaknya dengan Poseidon. Maklum, Poseidon punya selera yang unik. Dia suka dengan gadis-gadis ala Ariel si Little Mermaid atau Mera, pacarnya Aquaman. Nereus memiliki banyak anak perempuan yang cantik dan jago berenang. Pandangan Poseidon jatuh ke anak Nereus yang bernama Amphitrite. Peri laut berambut panjang, hitam kayak Dian Sastro pas zaman-zamannya film AADC, Ada Apa Dengan Cinta, tahu gak? Dan muka imut kayak Chelsea Islan yang belakangan suka ngiklanin HP. Poseidon yang jatuh cinta kemudian memberikan banyak hadiah buat Amphitrite. Dari mutiara dari Laut Andaman, harta jarahan Portugis di Selat Malaka, sampai kalung nenek-nenek di film Titanic itu loh. Tapi bohong. Tapi ya intinya dia tuh ngasih apa aja buat bisa PDKT sama si Amphitrite ini nih. Nah lagi-lagi Poseidon ditolak Amphitrite. Amphitrite malah ketakutan dan pergi bermain petak umpet dengan Poseidon. Poseidon yang bingung terus mencari Amphitrite sampai ke 7 lautan, tapi gagal total. Sia-sia deh perjuangan Poseidon. Zeus yang melihat Poseidon kelayapan ke sana kemari mencari Amphitrite pun ngakak sekaligus prihatin. Ya elah den. Zeus khawatir kalau Poseidon galau lagi dan mengakibatkan banyak bencana di bumi. Zeus kemudian meminta Nereus menunjukkan keberadaan Amphitrite. Atas saran Zeus, Poseidon kemudian tidak terang-terangan PDKT dengan Amphitrite yang pemalu, kayak aku. Poseidon lalu mengirim lumba-lumba untuk membujuk Amphitrite agar mau menikahinya. Amphitrite yang suka dengan binatang lucu dan cerdas ini kemudian mau dinikahi oleh Poseidon. Nah, selamat akhirnya. Nah, lumba-lumba ini memiliki peran yang sangat membantu si Poseidon. Untuk mengenang jasa lumba-lumba, Zeus meletakkan konstelasi bintang Delphinus atau lumba-lumba di langit. Poseidon dan Amphitrite kemudian menikah. Mereka menjadi raja dan ratu lautan, dan hasil pernikahan kedua dewa lautan ini menghasilkan anak bernama Triton yang separuh manusia dan separuh ikan. Bukan ikan sih, tapi kayak tentakel gurita gitu. Dia juga digambarkan membawa pedang yang sama dengan ayahnya, yaitu Trisula. Terus ada Rhodes. Rhodes adalah anak perempuan dari Poseidon yang kemudian dari namanya diambil untuk salah satu pulau di Yunani, yaitu Rhodes Island. Menurut Biblioteka, Poseidon juga memiliki anak yang bernama Bentesisme. Tapi seperti dewa lainnya, Poseidon menjadi ayah dari banyak keturunan lain dengan pasangan lain, alias selingkuh lah ya. Nah, beberapa yang paling terkenal adalah Theseus dengan Aethra, Polyphemus the Cyclops yang ditemui Odysseus sekembalinya dari perang Troya, Orion si pemburu dengan putri Minos, kuda terbang Pegasus setelah memperkosa Medusa, lalu kuda liar Arion dan Charybdis bersama Gaia yang merupakan monster laut pemakan kapal yang menciptakan pusaran air mengerikan. Tidak sampai di situ aja nih guys, Poseidon juga ternyata memiliki hubungan dengan Scylla, putri dewa laut Phorcys. Cemburu karena kegilaan Poseidon, Amphitrite lantas melemparkan ramuan ajaib ke dalam bak mandi Scylla yang mengubah menjadi monster ganas dan 12 kaki dan 6 kepala. Baik Scylla dan Charybdis akan mengancam pelaut yang melewati Selat Messina yang terletak antara Sisilia dan daratan Italia. Poseidon juga bertanggung jawab atas makhluk mengerikan lainnya, Minotaur. Kegagalan Minos untuk mengorbankan banteng yang diberikan sebagai hadiah kepadanya membuat Poseidon menyihir istri Minos, Paspiae, untuk jatuh cinta pada banteng. Buah dari hubungan asmara keduanya adalah makhluk setengah manusia, ya setengah banteng. Minotaur juga menghuni labirin Knossos. Amphitrite dan Triton tinggal bersama dengan Poseidon di rumah emas yang megah di bawah laut, dihiasi indah dengan karang dan bunga laut. Poseidon menghabiskan seluruh hidupnya di sana, kecuali kalau dia dipanggil Zeus untuk datang ke Olympus. Secara tradisional nih guys, istana bawah laut ini yang termasuk kandang kuda putih dianggap terletak di dekat Aigae di Euboea. Sanctuary of Poseidon adalah nama reruntuhan yang terletak di pantai Kamari, Santorini. Lengkungan di kaki bukit pinggir pantai ini dulunya merupakan bagian kuil Poseidon yang sekarang sudah hancur akibat letusan gunung berapi di Santorini. Konon letusan gunung ini pula yang menghancurkan peradaban Minoan di Yunani.
Poseidon adalah protagonis utama dalam perang Troya menurut Iliad yang ditulis Homer. Sang dewa laut mendukung orang-orang Yunani dan menyemangati mereka dengan pidato yang berapi-api. Seringkali menyamar sebagai prajurit atau memimpin langsung pertempuran dengan pedang yang berkelap-kelip. Namun, Poseidon juga memberikan bantuan kepada pahlawan Troyani, yaitu Aeneas. Untuk melarikan diri dari Achilles, Poseidon juga ditampilkan dalam Odyssey, karya Homer, sebagai musuh bebuyutan Odysseus. Sebagai pembalasan atas kebutaan putranya Polyphemus, Poseidon mengutuk Odysseus untuk mengembara di laut selama 10 tahun loh guys. Poseidon paling sering digambarkan oleh Homer dan Hesiod sebagai pengguncang bumi, yang berambut gelap dan yang mengelilingi bumi. Gelar yang terakhir, banyak orang dahulu percaya bahwa semua badan air sebenarnya terhubung dan daratan mengapung di atas air. Dalam mitos lain juga nih ya guys, Poseidon dan Athena, dewi kebijaksanaan, saling bersaing untuk menjadi pelindung Attika. Keduanya saling memperebutkan Attika dan akhirnya sepakat untuk mengadakan kontes. Poseidon menghujamkan trisulanya ke bumi hingga terbentuk mata air. Sayang mata air yang terbentuk ternyata berasa asin. Athena di sisi lain menanam pohon zaitun pertama dan warga kota yang melihat bahwa pohon zaitun memberikan tidak hanya makanan tetapi juga minyak dan kayu. Rakyat tersebut memilih Athena yang kemudian diadopsi menjadi nama kota. Meski demikian, Poseidon tetap dihormati loh guys. Di Athena melalui festival Poseidon tahunan yang mungkin lebih berkaitan dengan pertanian daripada laut. Poseidon dianggap sebagai penyebab gempa bumi sekaligus sebagai pelindung selama gempa. Jadi guys, sebagai pelindung, Poseidon sering disebut sebagai Poseidon Aspaleus. Dan sebuah kuil di Rhodes dibangun untuk tujuan itu. Poseidon dikenal sebagai dewa penguasa laut, sungai, dan juga danau. Dalam agama Yunani nih, Poseidon dikatakan sangat menghormati tanah genting, Korintus. Mungkin karena merupakan rute laut yang penting ya. Sebagai gantinya, Poseidon juga sangat dihormati di sini. Permainan Panhellenic Ismian yang antara lain berisi pacuan kuda diadakan untuk menghormatinya. Permainan diadakan setiap 2 tahun di musim semi dan seperti Olimpiade, atlet, kusir, dan pembalap kuda bersaing untuk mendapatkan hadiah berupa mahkota pinus dan kemudian pada periode klasik berupa seledri kering. Korintus juga merupakan salah satu kota paling awal yang menghubungkan Poseidon dengan perdagangan dan navigasi maritim seperti yang ditujukan oleh plakat tanah liat yang berasal dari periode Arhaik. Sounion adalah lokasi strategis yang memiliki hubungan dekat dengan Poseidon. Kuil Poseidon yang berasal dari abad ke-5 sebelum Masehi bahkan masih berdiri hingga saat ini di atas tanjung yang menghadap kapal-kapal yang memasuki Teluk Saronik. Banyak pemukiman di seluruh pesisir Mediterania memakai namanya, kayak misal Posidonia, Paestum, serta pelaut dan nelayan membuat nazar kepada Poseidon untuk perlindungan. Pemuja Poseidon paling sering mengorbankan banteng, kuda jantan, dan domba jantan. Akhirnya sang dewa laut juga dianggap sebagai ayah dari setidaknya 30 pendiri kota semi-historis. Dan beberapa suku besar di seluruh Yunani nih kemungkinan mencerminkan pentingnya dewa tersebut pada periode Mycenae. Dalam konteks modern, Poseidon merupakan salah satu tokoh sentral dalam film Clash of Titans yang dirilis pada tahun 1981 yang dibuat ulang pada tahun 2010. Di kalangan orang Romawi nih guys, Poseidon dikenal sebagai Neptunus. Beberapa bulan Neptunus juga diberi nama sesuai dengan anak-anak Poseidon, seperti Triton, bulan terbesar Neptunus. Poseidon juga selalu digambarkan sebagai seorang pria yang perkasa, berjenggot dan membawa trisula. Satu pukulan dari trisulanya bisa membelah bumi. Poseidon kadang-kadang digambarkan bertubuh setengah ikan. Dia mengendarai kereta yang ditarik oleh 2 ekor kuda laut yang disebut Hippocampos. Poseidon sering digambarkan bersama rombongannya yaitu Amphitrite, Triton, Nereid, lumba-lumba, dan lain sebagainya. Poseidon juga sering digambarkan dengan kerang laut atau hewan laut lainnya. Dalam teogoni karya Hesiod, Poseidon disebut sebagai yang berambut gelap. Dia tinggal di istana yang terbuat dari terumbu karang dan mutiara di dasar laut guys.
Di istananya terdapat kandang kuda yang sangat luas, tempat ia menyimpan kuda-kuda penarik keretanya. Seperti kebanyakan dewa laut, dia juga memiliki kemampuan untuk mengubah wujudnya. Tetapi Poseidon tidak memiliki kekuatan meramal. Figur Poseidon tidak mencirikan karakter keagungan seperti saudaranya Zeus, tetapi lebih mencerminkan ciri khas lautan yang bisa berubah-ubah, kadang bergejolak dan kadang-kadang tenang. Oke guys, jadi cukup segitu dulu ya cerita tentang Poseidon. Stay healthy and clean. Sampai jumpa di video aku selanjutnya and bye-bye.